Gumilang. Fedriska, selamat pagi. Setelah sudah ditetapkan menjadi tersangka, Panji Gumilang ini, apa tahapan selanjutnya yang sudah disiapkan atau akan dilakukan oleh pihak kepolisian? Fedriska, laporan Anda. Ya, selamat pagi Bayu dan juga saudara. Sesuai dengan penetapan dari kepolisian, Panji Gumilang ini ditahan di Bareskrim Mabes Polri ataupun di rutan Bareskrim Mabes Polri. Ini adalah lantaran untuk memudahkan terkait dengan pemeriksaan lanjutan terhadap Panji Gumilang. Nah, berdasarkan keterangan dari kepolisian, Panji Gumilang ini akan ditahan hingga 20 hari ke depan. Berdasarkan ketetapan dari kepolisian, dan kemudian Panji Gumilang ini akan diperiksa hari ini. Ini merupakan pemeriksaan kedua setelah kemarin ditetapkan sebagai tersangka, yang mana polisi tentu akan mendalami terkait dengan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Tidak hanya dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang, namun ini juga terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Nah, kemarin kepolisian juga telah memanggil ataupun melempar surat panggilan terhadap 2 orang anak dari Panji Gumilang, dan kemudian memang 2 orang anak ini sempat mangkir, dan kemudian polisi juga tentu akan mendalami terkait dengan hal ini. Tidak hanya terkait dengan dugaan penistaan agama. Nah, sebelumnya kepolisian ini telah menetapkan tersangka terhadap Panji Gumilang ataupun pemimpin dari Pondok Pesantren Al Zaitun, dan kemudian kepolisian ini sebelumnya juga telah melakukan pemanggilan terhadap Panji Gumilang sebanyak 2 kali yang diperiksa sebagai saksi, di mana pada tanggal 27 Juli lalu ini Panji Gumilang seharusnya diperiksa oleh kepolisian sebagai saksi, namun Panji Gumilang mangkir, tidak hadir, dan kemudian setelah itu kemudian polisi melakukan panggilan kembali dan langsung menetapkan Panji Gumilang ini sebagai tersangka. Apa yang menyebabkan kepolisian kemudian menetapkan Panji Gumilang ini sebagai tersangka? Lantaran polisi menilai Panji Gumilang ini tidak kooperatif terkait dengan pemeriksaan ataupun panggilan-panggilan dilakukan oleh kepolisian. Oleh karena itu, kepolisian ini kemudian menetapkan penahanan terhadap Panji Gumilang sehingga untuk mempermudah terkait dengan proses penyidikan yang akan dijalankan oleh Panji Gumilang. Kemarin kami juga mendapat informasi bahwa tim kuasa hukum dari Panji Gumilang ini juga telah mengajukan penangguhan penahanan terhadap Panji Gumilang lantaran dinilai ataupun Panji Gumilang ini sudah berusia lanjut 77 tahun dan kemudian memiliki riwayat penyakit tertentu. Inilah yang kemudian menjadi pertimbangan dari tim kuasa hukum untuk melakukan ataupun mengajukan penangguhan penahanan terhadap Panji Gumilang. Namun memang belum ada respon dari Mabes Polri terkait dengan penangguhan penahanan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Panji Gumilang. Bayu. Ya, Fedriska, sedikit saja berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Adakah keterangan dari kepolisian bahwa pemanggilan terhadap anak dari Panji Gumilang dan beberapa orang lainnya ini khusus untuk penyelidikan terhadap atau kasus lanjutan ini untuk TPPU begitu? Dan hal apa lagi yang mungkin sekarang sedang dilakukan secara paralel dengan penetapan tersangka Panji Gumilang sebagai di dalam kasus penodaan agama? Fedriska. Benar sekali Bayu, ini sebelumnya kepolisian sudah 2 kali memanggil 2 orang anak Panji Gumilang. Sebenarnya ada 6 saksi sebetulnya diperiksa oleh kepolisian, 2 diantara ini merupakan anak dari Panji Gumilang. Ini terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Namun memang polisi belum menjelaskan detail terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang ini, tentu akan didalami sembari paralel juga dengan kasus dugaan tindak pidana penodaan agama yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang. Kalau misalkan dari kepolisian ini juga akan menggandeng ataupun mengajak PPATK terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang di Pondok Pesantren Al Zaitun. Memang banyak sekali pihak yang kemudian mendesak kepolisian untuk dapat mengusut tuntas terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang ini. Tidak hanya masyarakat, namun ternyata suara ini juga datang dari Menko Polhukam Mahfud MD. Ini juga meminta dari kepolisian untuk dapat mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang ini. Kalau misalkan kami dapatkan informasi bahwa sebanyak 2 kali anak Panji Gumilang ini dipanggil oleh kepolisian, namun memang ini informasinya juga sempat mangkir. Bahkan polisi juga mengancam begitu ya, bahwa apabila 2 orang anak dari Panji Gumilang tidak hadir ketika dipanggil untuk menjadi saksi ini, maka akan segera dinaikkan status dari kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan. Bayu. Baik, Fedriska Nanda, mengenai perkembangan terkini dari kasus Al Zaitun dari Bareskrim Mabes Polri. Terima kasih.